Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Dogecoin ya, Dogecoin teman-teman. Udah cukup lama kita nggak update untuk Dogecoin, dan mungkin besok coba kita akan update untuk Bitcoin dan Solana teman-teman. So ya, jadi udah tahun baru, dan ini udah hari Senin lagi, udah semakin dekat dengan Bitcoin ETF. Apakah kali ini nantinya akan di approve ya? Kalau nggak salah tanggal 10 teman-teman ya, which is berarti di hari Rabu, atau malah akan di hold depending lagi. Nah, ini masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang, menunggu kalau misalkan Bitcoin ETF-nya itu di approve ya, kemungkinan dia akan lanjut pump ya 50.000, 52.000 dolar gitu ya. Tapi kalau misalkan reject kembali, bisa balik lagi ke 39.000, 40.000 gitu. Itu sangat-sangat possible teman-teman. Dan sekarang untuk Fear and Index Grid-nya juga udah di level atau di angka 67 ya per 100. Kalau 100 itu udah extremely great. Jadi ini orang-orang udah mulai ya bisa dibilang antusias kembali lah ya. Udah 67 ini udah great kembali. Dan ya, kita akan coba bahas untuk Bitcoin dulu secara daily ya. Sebelumnya memang untuk secara daily-nya kita bisa lihat progresnya ya, berangsur-angsur mengalami kenaikan, walaupun ya di dalam kenaikan pasti adanya koreksi lagi, atau mungkin dia cuman sideways di range tertentu gitu ya. Bahkan terakhir kali ini naik sudah korektif pun bikin create base, bahkan mampu naik lagi. Nah, untuk posisi saat ini yang menarik untuk si Bitcoin adalah dia ini malah create base lagi. Ya, di sini coba akan saya tandain dengan sebuah trend line aja. Oke, garis warna putih ini menjadi area resistennya. Kemudian untuk trendline supportnya ini coba akan saya hubungkan ya dari bawah ke bawahnya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Jadi terbentuk sebuah triangle pattern juga di sini dengan bagian atasnya ini flat teman-teman ya. Ya, kenapa saya tandain flat? Beberapa kali di sini mendapatkan rejection nih, rejection. Ini kita bisa bilang juga false break ya. Sempat break tapi next candle-nya langsung dibablas turun lagi dengan signifikan, tapi mendapatkan reaksi kembali nih ya dari bagian bawah. Tuh ya. Jadi memang dia bermain di dalam sebuah range ini, yang tinggal kita lihat aja apakah nanti menjelang rilis data ataupun approval ataupun di hold gitu ya untuk Bitcoin ETF spotnya. Tinggal kita lihat nanti apakah reaksi dari market ya. Kita bisa lihat untuk si Bitcoin itu mampu break and retest untuk ngejar area terdekat di 47 sampai 48.000 dolar dulu, atau malah dia breakdown and then test lagi nih ke resisten sebelumnya di box merah bawah ini di sekitar 39.000 dolar untuk secara daily ya. Jadi palingan ini untuk yang perlu kita pantau sekarang. At least dia masih bermain di dalam sebuah range ini teman-teman. Di sini apakah memang nanti dia cuma testing bikin fake out gitu ya, bikin tail candle testing di EMA 21 secara daily time frame, kemudian dia mampu masuk lagi ya, atau memang akhirnya dia benar-benar closing candle for the first time dari ataupun di bawah trendline support ini ya, closing di bawah naik untuk sekedar lanjut turun lagi ya. Dan ini adalah hal yang perlu diantisipasi sekali lagi sama teman-teman sekalian maupun sama saya pribadi. Untuk invalidasinya tentunya dari area sini gitu ya, dia malah mampu break and retest di sini ya. Berbeda dengan kasus sebelumnya, mampu break tapi nextnya langsung dibablas dengan red candle besar. Di sini mampu retest untuk lanjut naik lagi ke 47 sampai 48.000 dolar dulu terdekatnya ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan trendline support maupun resistance ini berfungsi sekali untuk membantu kita setidaknya tahu, oh si Bitcoin masih mau lanjut naik nih, momentumnya masih dipertahankan, atau wah nih kayak Bitcoin udah lost momentum ya, closing for the first time, closing candle di bawah untuk lanjut turun, at least ngetes lagi ke 39.000 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara daily-nya. And then kalau kita bahas untuk secara hourly, khususnya 4 jam dulu ya. Sebelumnya 4 jam ini bermain dalam sebuah channel nih ya, turunnya ini serapi banget, akhirnya mampu break. And then nextnya lagi, setelah dia mampu break cukup kuat, and then dia membuat range ya korektif di sini, tapi sayangnya malah bablas nih, turun dalam ya, bahkan ngetes ke previous supportnya ya. Di sini coba ini waktu dia bikin tail candle, ini coba akan saya highlight dulu seperti ini. Nah ya, kita bisa lihat pada pergerakan sebelumnya di sini kena touch teman-teman nih. Sini touch lagi, ini touch juga, ini touch lagi, ini juga, dan ini kena lagi. Dan di sini kita bisa lihat ya, reaksi buyer saya itu masih cukup strong. Akhirnya mampu ngangkat harganya naik lagi.
ya, berada di atas EMA 200 secara time frame 4 jamnya. Nah, yang menarik atau menjadi concern saat ini adalah kalau kita perhatikan, sebentar coba akan saya geser scrollnya. Di sini kita bisa gunakan untuk sebuah trendline resistance seperti ini. Oke. Dia sedikit agak ke atas ya trendline resistannya. And then kita gunakan juga sebuah trendline support nih di sini. Ya. Dan posisinya ini sudah terbreakdown, teman-teman. So, kalau dia udah terbreakdown seperti ini, akan ngejar area berapa bro nextnya? Ini menjadi area concern yang terdekat untuk si Bitcoin. At least di area sini, teman-teman. Nih, at least di area sini. Plus ini dekat sekali dengan EMA 200 time frame 4 jam. Ini juga sebelumnya di testing sebelum dia lumayan ngangkat harganya walaupun koreksi, dan ini sempat bikin tail candle cukup panjang, mampu mantul lagi, adanya reaksi lagi. Berarti di sini adanya istilahnya buying power lah. Di level 42.300-an sampai 42.770-an dolar. Ya, jadi ini menjadi target terdekat untuk si Bitcoin. Nextnya lagi terbawah itu di sekitar 40.500 sampai 40.900 dolar. Jadi ini menjadi dua area target ya untuk si Bitcoin. Ini menjadi area krusial juga. Mungkin buat teman-teman yang nanyain next area target berapa, ini dua area terdekat untuk si Bitcoin. Ya, either memang dia dari area sini hanya sekedar udah breakdown, dites aja untuk lanjut naik lagi, testing ke previous high-nya, atau malah dari area sini dia malah breakdown, teman-teman. Kalau breakdown mungkin bisa dimanfaatkan untuk ya ngejar next area targetnya. Nah, mungkin scalping tipis dan lain sebagainya gitu ya. Palingan itu untuk si Bitcoin secara hourly-nya maupun tadi secara daily. Hopefully bisa terbantu lah ya teman-teman dengan adanya perspektif atau analisa dari saya pribadi ini untuk beberapa area terdekatnya. Next kita akan bahas untuk si Doge. Nah, Doge ini memang untuk project rocket si Elon, teman-teman ya. Keluar, sorry. Nah ya, untuk project rocket si Elon ya, untuk si Doge ini sendiri kan akan benar-benar direalisasikan di tahun ini ya. Jadi bisa aja itu nantinya berefek ya ke harganya Doge. Orang-orang udah mulai di FOMO-FOMOin lagi, harganya udah naik juga ya, price in terhadap project yang udah ditunggu ya dari beberapa tahun lalu, dan akhirnya bisa ya secepatnya lah ya direalisasikan di tahun ini. So ya, peluangnya masih sangat besar. Kenapa saya bilang peluangnya masih sangat besar? Di sini kita bisa lihat ya, dari terakhir kali dia bear market kemudian testing bahkan sampai 0,048 dolar sekian, at least range-nya itu masih sama, teman-teman. Kalau diperhatikan ini range bagian bawahnya, ini range bagian atasnya. Tuh. Ya, overall dia cuma satu di situ-situ aja, 0,048 sekian sampai 0,109 dolar. Ya, masih di sini-sini aja. Bahkan sekarang ini dia lagi di lapis tengah ini. Kalau saya tandain dengan garis putus-putus tuh. Ya, jadi dia masih di range tengah-tengahnya. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang nanya apakah beli Doge itu telat dan lain sebagainya, kita lihat secara daily pun ya masih nggak kemana-mana juga. Bahkan sekarang lagi retracement gitu, koreksi juga. Ya, jadi ini menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian mungkin yang mau beli lagi akumulasi Doge, atau kemarin-kemarin yang udah jual di 0,09 atau bahkan di 0,1 dolar gitu ya udah jual. Ini menjadi bahan pertimbangan yang menurut saya ya, it's a good deal gitu ya. Dan kita juga bisa gunakan untuk bantuan kaki Fibo dari previous atau swing low-nya ke swing high terakhirnya. Nah, maka kita lihat ya, dia lagi testing terhadap Fibo atau retracement 0,6 di sini. Tuh, ya. Plus di situ juga ada EMA 200 secara daily time frame. Jadi ini by the way secara daily time frame, dan ya kalau kita perlihatkan juga box merah sebelumnya di sini menjadi support resistance juga nih pada pergerakan Doge sebelumnya. Ya, di level-level 0,076 dolar ini menjadi area krusial dan sangat ideal lah. Mungkin buat teman-teman yang mau akumulasi di spot, it's okay gitu, nggak ada masalah. Cuman kalau dari area sini bablas, next area target berapa? Biasanya kan dipertanyakan itu. Ini menjadi areanya. Ya, ini di sekitar 0,067 sampai 0,069 dolar. Dimana pada pergerakannya kembali menjadi support resistance, dan ini menjadi tahanan sebelum dia berangsur naik kembali ya. Jadi untuk teman-teman yang nanyain Doge, ini bisa diperhatikan untuk dua area terdekat ini. Untuk area yang sekarang di testing dan next area lebih bawah sedikitnya. Ya. Jadi dari area sini dia untuk bisa lanjut naik, atau dia terbreakdown pun di sini untuk mantul testing ke box merah atasnya. Ya. Jadi yang nanya untuk Doge itu teman-teman cukup simpel, karena memang dia tidak ataupun belum kemana-mana. Kita lihat di time frame daily aja, biar ataupun teman-teman khususnya yang mau akumulasi di spot itu tidak terlalu ribet, tidak terlalu pusing. Oh, ternyata kita lihat nih
ya harganya masih di situ-situ aja, bahkan cenderung lagi koreksi kembali dan area terkena di area sekian. Dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang mau mengakumulasikan Doge atau mau hold Doge sampai next bull run di tahun depan gitu ya. Dan it's a good deal karena memang harganya belum kemana-mana gitu teman-teman ya. Kita bisa lihat secara seksama harganya belum kemana-mana. Dan kalau kita ataupun teman-teman suka dengan pattern ya, di sini di dalam sebuah sideway-nya dia pun kita bisa gunakan sebuah trendline resistance di sini ya, garis warna putih. Beberapa kali di testing dan ini trendline support, beberapa kali di testing. Terbentuk sebuah channel ataupun falling wedge teman-teman juga bisa katakan juga, dan dia udah breakout. Ya ini sempat retest dan udah mampu break, cuman ketahan di area resistance nih, box warna orange ya, dimana ini zonasi sebelumnya support resistance juga. Dan ya memang area retestnya ini, dua area ini sangat ideal. Plus di sini adanya trendline dari resistance sebelumnya yang udah di testing sama si Doge ini sendiri tuh ya. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian. Dan ya itu aja dari saya, semoga bisa membantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.